Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Yang enggak jawab radikal. Salam Pancasila. Tangannya diangkat semuanya, mohon izin. Salam Pancasila. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kita semua takzimi, Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, semoga disehatkan dan dipanjangkan umurnya, amin. Yang kami hormati, yang kita takzimi, Kiai Haji Ali Masudi, Wakil Rois Am Jatman Jamaah Ahlu Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Apal saya Pak. Oh, ini Jenderal Thariqah juga kok. Termasuk beliau ini yang kami hormati, senior saya Pak Gusnar, Pak Kepala PIK ini sahabat saya. Kalau beliau itu kiai betul Pak, beliau itu kiai. Tepuk tangan tuh Pak Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri, ini kiai betul, ini orang Indramayu. Kalau saya bukan kiai, bukan al ustadz, tapi al polisi, al densusia. Para masyayikh, para habaib, para mursyid, para khalifah, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga majelis yang mulia ini diridhoi oleh Allah SWT. Dan kita semuanya di dalam majelis ini selalu diberkahi, diridhoi, dibukakan pintu hidayah, dan selalu kita bisa istiqomah untuk Pancasila, NKRI, harga. Jadi tidak hanya NKRI-nya Bapak Ibu, tapi Pancasilanya juga harus. Kenapa? Karena Pancasila lah yang terbukti sampai detik ini bisa mempersatukan heterogenitas dan pluralitas bangsa Indonesia. Pancasila, NKRI, harga. Dan Pancasila, NKRI tadi dikatakan Pancasila final. Mohon izin Pak Gusnar, saya lebih senang pakai finish. Kalau final masih bertanding bisa kalah. Jadi finish. Dan saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya untuk meneriakkan Pekik Merdeka. Karena 77 tahun yang lalu, tepatnya 1 Oktober 1945, yang mulia Panglima Besar Revolusi Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, mengeluarkan maklumat Pekik Merdeka, sampai detik ini belum pernah dicabut. Jadi kalau saya teriak merdeka, wajib dijawab merdeka yang keras. Para terutama yang pengamal Naksabandiah kan biasa pakai zikir syir, jadi biar teriak sekali-kali. Merdeka! Tangannya diangkat. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya. Bapak Ibu semuanya, apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, Pak Komjen Pol Ahmad Doviri, betul sekali. Kami berdiri di sini di hadapan para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib, para ulama yang tergabung dalam Jatman, ibarat nguyai segoro kalau mau berbicara agama. Ya. Maka kami hanya akan mengingatkan saja bahwa peranan Thariqah
di dalam melawan segala bentuk neokolonialisme, neoliberalisme, neokapitalisme, dan neo yang lain sangat vital. Kenapa? Kalau berbicara dengan tugas pokok kami, yaitu di bidang penanggulangan terorisme, maka radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama, wabil khusus yang mengatasnamakan Islam, adalah cermin krisis spiritualitas di dalam beragama, cermin krisis ihsan di dalam beragama. Betul? Mereka lebih menonjolkan ritualitas syariah, lebih menonjolkan fikih, lebih menonjolkan simbol-simbol formal, identitas formal keagamaan, tapi lemah di bidang makom ihsan, lemah di bidang akhlakul karimah, lemah di bidang amaliyah, misi utama Rasulullah SAW, innama bu'itsu li utamima makarimal. HTI rukun agamanya adalah rukun iman, rukun fikih atau rukun Islam syariah, dan rukun khilafah. HTI Pak, yang pusatnya di Inggris, London. Ikhwanul Muslimin juga seperti itu, sama. NII rukun agamanya adalah rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad. Jaringan terorisme, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Khilafah, Jamaah Ansarud Tauhid, Mujahidin Indonesia Timur, Barat, dan lain sebagainya. Rukun agamanya adalah rukun iman, rukun Islam, rukun jihad. Tidak ada yang ihsan. Karena mereka tidak menghormati, tidak mengakui, tidak memiliki rukun ihsan, maka mereka pun otomatis anti tawasul, anti tawasul, anti toreko, anti tasawuf. Inilah krisis spiritualitas di dalam Islam. Maka tugas Bapak Ibu semuanya yang tergabung di dalam Jatman, Jatmi, semua ulama tasawuf, ulama toreko, adalah bagaimana membangun bangsa Indonesia di bidang spiritualitas, di bidang ihsan, di bidang akhlakul karimah, terutama akhlak kebangsaan, sehingga bawaannya ngamuk aja mereka itu. Betul? Bapak Ibu semua. Dan kelompok radikal terorisme yang mengatasnamakan Islam ini sejatinya adalah proxy war. Ini adalah cermin daripada neokolonialisme bentuk baru. Saya mau cerita sedikit saja, mundur ke belakang. Dulu ketika pasca Perang Dunia Kedua, diikuti merdekanya negara-negara jajahan dunia ketiga, diikuti berdirinya PBB, praktis tidak ada kolonialisme. Betul? Di satu sisi negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka termasuk Indonesia membangun jiwa nasionalisme untuk kemajuan bangsanya. Di lain sisi negara-negara adidaya, adikuasa, negara-negara kolonial tidak akan rela melepaskan hegemoni maupun superioritasnya untuk tetap selalu mengkontrol negara-negara dunia ketiga. Maka Bapak Ibu semuanya, supaya tetap di bawah kontrol, supaya tetap negara-negara jajahan dipenon ketergantungan sama negeri-negeri adidaya, maka dibikin konflik, dibikin kisruh, dibikin gaduh, yaitu dengan menyebarluaskan ideologi-ideologi sebagai kontra nasionalisme, sebagai antitesa nasionalisme, yaitu transnasionalisme. Apa itu? Liberalisme, kapitalisme, sekularisme, komunisme, marxisme, leninisme, yang mengatasnamakan Islam khilafahisme, daulahisme. Apa yang terjadi? Kegaduhan, instabilitas.
tidak sempat membangun, kita diadu domba sehingga tetap ketergantungan sama mereka. Betul? Ini makanya kenapa tadi saya semangat meneriakkan pakai merdeka, karena sejatinya kita menuntut dan berharap berjuang tidak hanya merdeka dari kolonialisme, tapi juga merdeka secara kafah. Zaman Bung Karno anti neolib, tetapi belum memiliki undang-undang anti subversif. Karena undang-undang anti subversif baru ada, yaitu Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 63, dan belum diberlakukan saat Orde Lama zaman Bung Karno. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Liberalisme, kapitalisme nggak bisa masuk. Tetapi yang terjadi adalah 15 kali pemberontakan selama 2 dekade Orde Lama. Tadi disampaikan oleh Jenderal Dopiri. Ada DITII Kartosuwiryo, betul? Ada PKI Madiun, betul? Ada Republik Maluku Selatan RMS, PRRI Permesta, ada Oknum Batalion 426 dan lain sebagainya. Puncaknya di G30S, kondisi instabil, tidak stabil. Kemudian Orde Baru. Orde Baru memberlakukan undang-undang anti subversif sehingga ketahanan nasional stabil, tangguh, ulet. Tetapi liberalisme, kapitalisme mengontrol selama Orde Baru, sehingga memunculkan oligarki, 1% menguasai sumber daya, memunculkan konglomerasi, betul? Nah, kemudian Orde Reformasi. Harapan kita Orde Reformasi itu baik-baiknya Orde Lama, baik-baiknya Orde Baru digabungkan menjadi Orde Reformasi. Yang buruk selama Orde Lama, yang buruk selama Orde Baru, sebagai wujud mikul dhuwur mendem jero, kita buang. Betul? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orde Reformasi, undang-undang anti subversif yang menjamin stabilitas ketahanan nasional justru dicabut. Nah, ini Lemhanas tugasnya ini. Justru dicabut sehingga apa? Sehingga masuk masif kembali liberalisme, kapitalisme, sekularisme, khilafahisme, daulahisme, wahabisme. Nah ini, iya, dan itu semuanya proksi real ada di lingkungan kita, saudara-saudara kita yang OTG, terpapar paham radikal OTG, dia itu korban sebenarnya, korban virus ideologi radikal yang disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, ini tugas kita, terutama tugas para ulama-ulama yang tergabung di dalam Jatman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita, tadi yang disampaikan dari Pak Gusnar, betul sekali. Konsensus nasional harus dijaga dan harus dipertahankan, yaitu PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Betul? Suatu ketika saya keliling ke beberapa negara konflik, ketemulah sama beberapa pengamat intelijen dan pengamat politik dari Eropa dan ada dari Amerika. Saya ditanya, waktu itu saya masih di Densus, Pak, kenapa sih negara Anda kok belum konflik? Mangkel ditanya begitu, betul nggak? Loh, tapi saya nggak marah karena memang logik. Kalau negara-negara lain, para pengamat itu menanyakan kenapa Indonesia belum konflik, logikanya dari mana? Bangsa Arab itu satu suku bangsa, satu bahasa, satu agama, pecah menjadi 21 atau 22 negara, betul? Bangsa Eropa hanya 2 atau 3 etnis suku bangsa, pecah menjadi 27 atau 30 negara. Sekarang mau nambah lagi ya, ada perang Ukraina sama Rusia itu. Lah bangsa Indonesia
1.300 suku bangsa lebih. Coba, bahasa lokalnya lebih dari 700, agamanya paling banyak, belum lagi aliran-aliran kepercayaannya. Wah, luar biasa. Kalau di daerah saya ada Darmo Gandul, Gandul Limbah Darmo, macam-macam. Guyon-guyon aja. Nah, 1.300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa lokal, tersebar pada 17.480 pulau di saat pasang. Kalau di saat surut bisa lebih, ribuan pulau belum dikasih nama. Jadi kalau Jatman ini punya rezeki, beli pulau khusus untuk suluk di sana. Iya, Jatman bisa beli pulau sendiri, digunakan khusus untuk suluk. Iya, iya, pulau Jatman gitu, bisa itu. Nah, sehingga logik kalau orang-orang bertanya seperti itu, harusnya kita udah hancur dan tidak ada teori atau jawaban argumentatif yang bisa menjelaskannya kenapa Indonesia belum konflik. Maka waktu itu spontan saya jawab, negara kami, bangsa kami tidak akan konflik. Kenapa? Negara kami adalah sepotong tanah dari surga yang dijaga oleh wali-wali Allah. Aku bilang gitu. Nah, mereka itu kan orang modern ya, enggak dong itu apa wali itu, enggak dong. Akhirnya saya jelaskan, wali itu para kekasih Tuhan, para ulama-ulama torekoh, ulama-ulama tasawuf yang hidupnya benar-benar dia ya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Jadi kalau yang benar-benar hubul waton minal iman itu harusnya udah torekoh juga. Nah, para ulama-ulama tadi bergabung dengan para tokoh agama, tokoh bangsa, tokoh nasional yang dipimpin oleh Bung Karno, merumuskan Pancasila untuk menyatukan bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Betul? Ayo teriak lagi, Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Pancasila NKRI, alhamdulillah. Tuh satu, Pancasila ya, 15 kali pemberontakan di Orde Lama yang ingin mengganti ideologi negara ya, Pancasila dengan ideologi yang lain, gagal semuanya, alhamdulillah. Ya, di Orde Baru nggak ada pemberontakan, di Orde Reformasi ini sudah. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu semua, ketika kita bicara ketahanan nasional ya, itu kan ada dari perspektif ketahanan nasional kan ada 3 ekstremisme atau radikalisme dalam terminologi kita. Radikalisme kanan itu yang mengatasnamakan agama, radikalisme kiri yang mengatasnamakan komunisme, marxisme dan leninisme, dan radikalisme lainnya yang mengatasnamakan liberalisme, kapitalisme, sekularisme. Alhamdulillah wa syukurillah, Orde Reformasi meskipun dicabut undang-undang anti subversif, tapi tidak dicabut TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66 tentang larangan penyebar luasan dan propaganda komunisme, marxisme dan leninisme. Alhamdulillah. Justru dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di medsos isu-isu kebangkitan komunis, PKI dan lain sebagainya, yakinlah Bapak Ibu semua, insya Allah wa insya Allah itu semua hoax. Mereka sendiri yang membuat bendera Palu Arit, mereka sendiri yang teriak-teriak kebangkitan komunis PKI, mereka sendiri yang membakarnya. Tetapi setelah kita telusuri, justru ini dari kelompok radikalisme lainnya maupun radikalisme kanan. Kenapa? Tujuan mereka adalah mengadu domba. Demikian pula kolonialisme dulu dengan strategi divide et impera, neokolonialisme, kolonialisme bentuk baru juga menggunakan strategi konflik.
Mereka mengadu domba di antara anak bangsa dengan membangun paradigma intoleransi dan isu-isu sara, termasuk isu Islamofobia dan isu komunis, kebangkitan PKI dan lain sebagainya. Semua radikal terorisme ya sejatinya adalah fitnah bagi agama. Kenapa? Mereka bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama yang menjunjung tinggi, mewajibkan rahmatan lil, yang mewajibkan akhlakul karimah, yang mewajibkan mencintai tanah air dan bangsanya dengan jargon hubul waton, yang mewajibkan mencintai, menghormati, mentaati aturan undang-undang maupun pemerintah dan pemimpinnya yang sah. Dan mereka musuh negara karena khuruj. Ya, makanya saya sering mengatakan radikalisme terorisme mengatasnamakan agama, khususnya yang mengatasnamakan Islam, mereka adalah new Khawarij. Khawarij bentuk baru. Mereka keluar dari komitmen kebangsaan, yaitu keluar ingkar ya dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Jadi alasannya kita punya Pancasila yang dirumuskan secara jenius oleh para aulia Allah, para ulama, tokoh bangsa dan tokoh masyarakat. Dan yang kedua, saya jawab sama mereka, kami bangsa Indonesia punya budaya dan tradisi kearifan lokal berupa silaturahmi dan gotong royong, saya bilang. Betul? Sehingga mampu mempersatukan heterogenitas sampai ke grassroots. Di tempat Anda negara maju, sehari nggak kerja, sehari nggak makan, sebulan nggak kerja, sebulan nggak makan. Di tempat kami, seumur-umur nggak kerja, makan terus. Betul? Iya. Ada yasinan, tahlilan, kenduri, maulidan. Oh, nggak ada kelaparan, saya bilang. Baru yang ketiga, negara kami, bangsa kami tidak akan bisa dibuat konflik karena kami punya civil society moderat, yaitu ormas-ormas keagamaan moderat yang siap berjibaku mempertahankan tanah airnya, mempertahankan bangsanya dengan jargon hubul waton minal iman. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Matlul Anwar, ada Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya. Ini tiga hal ini yang harus kita pegang teguh. Dan yang terakhir, sebelum ditegur moderator, ya gratis njaluk lanjut. Enggak guyon nih, biasa nih. Ini para beliau ini Kang. Para beliau itu kalau sudah begini itu situasi yang luar biasa. Karena kerjaannya zikir, berdoa untuk bangsa dan negara terus biasanya. Makanya begitu ketemu kita ajak teriak-teriak, beliau itu pada senang, insya Allah. Merdeka! Alhamdulillah. Saya juga udah lama nggak suluk, jadi ya beginilah. Bapak Ibu hadirin sekalian, kesimpulannya, untuk menghadapi krisis spiritualitas ya, yang terkait dengan radikalisme dan terorisme, maka tidak ada kata lain kecuali kami di BNPT, di Polri, TNI dan pemerintah selalu mengajak kepada para ulama, wabil khusus ulama-ulama Torekoh, wabil khusus yang tergabung dalam Jatman, untuk ikut membangun jiwanya sebagaimana amanah dari founding father kita, terutama yang ada dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah. Ketika kita membangun jiwa, ya ayat Tuhan nafsul, ini adalah tugas pokok daripada ulama-ulama yang tergabung di dalam Jatman. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Bangun jiwa adalah bangun spiritualitas. Bangun spiritualitas adalah bangun makom ihsan. Bangun makom ihsan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat dan kasih sayang Allah ada pada orang-orang yang ihsan, artinya orang-orang yang mengamalkan misi utama Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal. Terima kasih, semoga Allah meridhai kita semuanya.
Saya tutup dengan pantun. Burung Garuda terbang nan tinggi. Cakepnya kurang kompak deh. Ibu-ibu biasanya lebih keras deh. Ya. Burung Garuda terbang nan tinggi, menembus awan melalang buana. Jatman bersatu membangun negeri. Insya Allah Indonesia aman, damai dan sejahtera. Makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.